Hai guys, salam satu debu. Nah, di kali ini aku akan melanjutkan project untuk makeover workshopku. Kemarin udah bikin rangka untuk pintu workshopnya, dan hari ini aku akan membuat kabinet gantung untuk workshop yang dinding sebelah panjangnya. Kemarin aku udah bikin kabinet gantung untuk yang pendek di sana, terus sekarang mau bikin yang panjangnya. Nah, ini aku pakai papan plywoodnya dari Hapan. Nah, ini aku pakainya yang warna putih, yang Valkata. Kenapa aku pilih warna ini? Karena nanti model dari kabinetnya itu guys, kayak unfinished gitu loh, yang dia itu nggak dilapisin, tapi nanti cuma akan aku clear coat aja, di expose, jadi teksturnya masih kelihatan. Makanya aku pilih yang terang, karena aku suka yang cerah. Nah, ini supaya kayu sengon nantinya naik kelas. Nah, ini papannya aku pakai yang tebalnya 15 mili. Nah, nanti kabinetnya itu panjangnya akan sepanjang papan plywood buku ini, yaitu 244 cm panjangnya, dan lebar ke depannya nanti dia 30 cm beserta pintunya. Jadi nanti bodinya itu sekitar 27 cm. Nanti kita akan belah papan utuh ini selebar 27 untuk jadi bodi lacinya, atas dan bawahnya. Nah, kalau potong papan utuh seperti ini, aku selalu pakai circular saw dulu guys, karena kalau pakai table saw aku nggak kuat nih ngangkat segini ke atas table saw-nya, dan akhirnya aku pakai circular saw yang dibantu pakai track saw seperti ini, supaya hasilnya udah langsung lurus dan presisi. Nah, ini guys, aku udah potong dua bagian berukuran lebarnya 27 cm. Nah, ini untuk bagian bawah dan bagian atasnya. Lanjut kita akan potong lagi untuk bagian rusuk-rusuknya, kanan kiri dan bagian tengahnya. Ini akan aku potong selebar 25 cm, terus nanti akan dibagi menjadi 4 bagian. Untuk memudahkan dan memaksimalkan potong papan, aku pakai aplikasi namanya Cutlist Optimizer, teman-teman. Nah, karena memaksimalkan biar hemat budget, di Cutlistnya itu aku nggak aktifin tuh bagian yang memilih seratnya. Jadi ada satu dari pintuku itu yang seratnya nggak sesuai dengan serat pintu-pintu yang lainnya, karena tujuannya hemat bahan. Jadi buat teman-teman yang pengen seratnya searah untuk pintu ya, tentunya yang dia tuh terlihat gitu. Nah, di bagian consider serat itu diaktifin ya teman-teman, kecuali memang tujuannya sama kayak aku, buat hemat penggunaan papannya, jadi nggak diaktifin nggak apa-apa. Nah, ini guys, saatnya kita merakit kabinetnya. Nah, tipsnya kalau untuk merakit sendirian kayak gini, enaknya banyakin pakai klem seperti ini buat megangin papannya, supaya dia nggak goyang-goyang nih, bisa toh berdiri dengan sendiri. Nah, ini sudah diklem, terus yang di sebelah sini juga sudah aku klem. Nah, jangan lupa setelah disusun seperti ini, kasih lemnya dulu di pertemuan-pertemuan papannya seperti ini, dan di paku tembak yang banyak. Karena apa? Sesungguhnya kekuatan ini itu tuh ada di lem dan paku tembaknya. Kalau scrub itu tuh cuma buat ngunci aja guys. Jadi lemnya yang banyak nggak apa-apa, toh segini cuma 30.000 kan. Jadi kalau lemnya banyak kan nanti yang suka pabriknya. Jangan lupa ya guys, lemnya sisa-sisanya langsung dibersihin. Nah guys, ini aku pasangnya sisi bagian luar-luarnya dulu ya, karena nanti sekat yang tengahnya itu aku pakai buat bantu masang seperti ini biar presisi. Nah, ini teman-teman, aku jaraknya pakai alat bantu papan namanya spacer kayak gini. Terus untuk siku bagian atasnya dikasih siku lagi seperti ini biar makin presisi. Bahan material yang aku pakai ini dari Depo Tropika ya teman-teman, yang Hapan White atau Valkata. Ini tuh aku pilih karena warna kayunya itu putih, seratnya itu cantik, dengan mata-mata di serat kayunya ini yang menunjukkan cerita proses pembentukannya secara alami, yang itu tuh nambah nilainya jadi estetik. Nah, ini untuk sistem gantung kabinetnya aku pakai model French slide kayak gini guys, yang dipotong 45 derajat. Nah, ini yang satu ini, yang bawah, nanti dia divisor sama tembok, terus nanti dicantelkan sama yang sisi ditempel di kabinetnya ini. Sama kayak kabinet yang di belakang ini, dia juga pakai sistem French slide, dan ukurannya hampir sama kayak gini, dia sudah kuat guys.
Nah, pasti teman-teman masih asing kan dengan kata falkata itu apa? Jadi, falkata itu kalau dalam istilah kita, itu tuh kayu sengon ya teman-teman. Kalian pasti tahu kan kalau kayu sengon? Jadi, aku tuh kepikiran untuk membuat suatu konsep di mana furnitur itu selain fungsi yang harus dipikirkan, tampilannya juga harus estetik ya. Dan tentunya masih minim biaya gitu. Akhirnya aku putuskan untuk membuat konsep naked cabinet atau unfinished furniture. Dalam istilah lain tuh ya expose gitu. Jadi tetap memperlihatkan bahan aslinya, cuma finishingnya itu di clear coating aja dengan melamin gloss agar tidak gampang kotor, nggak gampang jamuran, dan dari finishingnya yang glossy itu bikin furnitur jadi kelihatan makin bagus. Seperti ini hasilnya, model expose, warna natural dan serat kayunya terlihat alami, ditambah finishingnya yang glossy jadi makin cantik. Nah, untuk handle pintunya ini aku pakai yang murah aja ya teman-teman. Yang seperti ini, dia ukuran 13 cm. Ini harganya cuma 7 ribuan aja. Bikin kabinet seperti ini tuh habisnya berapa sih budgetnya? Yuk kita hitung. Papannya ini habis 1,5 lembar untuk yang 15 mili. Terus untuk yang 5 milinya pakai setengah lembar aja. Itu kira-kira 500.000. Terus untuk finishingnya ini pakai thinner, sanding sealer dan juga clear gloss. Ini 60 ribuan aja. Nah, untuk perintilannya seperti lem, paku tembak, skrup, listrik itu 50.000 aja. Terus ada juga engsel, ini pakai engsel lurus yang slow motion, ada 6 pasang, 120.000. Untuk handle-nya ini aku pakai yang murah aja, satuannya 7.000. Jadi 6 pasang ini nggak nyampe 50.000. Nah, untuk membuat kabinet ini kisaran biaya yang aku habiskan itu 800 ribuan aja. Kabinet atas sudah jadi, next kita akan bahas tentang kabinet yang di bawah ini. Berapa ukuran idealnya, terus difungsikan untuk apa saja, berapa detail budgetnya yang dibutuhkan. Jadi tonton terus video selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, dan share. Siapa tahu banyak teman-teman yang lain yang membutuhkan inspirasi untuk membuat kabinet gantung seperti ini. Jangan lupa subscribe juga. Dan salam satu debu.